Bab 2639. Memberimu seekor binatang sisik emas. Erikin hanya tertarik untuk menemukan aturan dasar segala sesuatu di dunia dengan cara menelan dan menguraikannya. Metode pencerahan ini sangat aneh. Tetapi ketika memikirkannya, itu masuk akal. Ya, sayang sekali aku baru-baru ini mempelajari berbagai perubahan monster laut. Namun, aku sudah mencari di seluruh kota kuno Linjiang ini, tetapi masih ada binatang sisik emas yang paling ingin aku makan, tapi belum menemukannya. Binatang sisik emas. Yah, itu adalah iblis monster langkat di laut. Aku mendengar bahwa itu adalah keturunan dari darah binatang sakti naga hijau. Itu terlihat seperti ikan mas yang lebih besar, tetapi sangat licik dan memiliki kemampuan untuk merasakan bahaya. Ia sangat kuat dan umumnya bertahan di laut dalam, sehingga bahkan seorang pembudidaya fase penilaian hampir tidak dapat menangkap binatang ini di laut. Ramaji sedang berbicara lugas, dan tiba-tiba melihat Erikin dengan wajah aneh dan mengeluarkan iblis monster. Apakah terlihat seperti ini? Ya, itu dia. Dan kepalamu terlihat sangat bagus. Brengsek. Saat Ramaji sedang berbicara, dia tiba-tiba terbangun dan melompat dari kursi. Banyak tamu di dekatnya mengerutkan kening dan melihat ke atas. Pria kecil gemuk ini sangat terkejut sehingga dia berteriak beberapa kali. Kamu, teman seiman, kamu ternyata memiliki binatang sisik emas. Selain itu juga diawetkan dengan baik dan berkualitas tinggi. Aku ingin membelinya, kamu bisa katakan harganya. Ramaji sangat bersemangat. Ketika tiba di kota kuno Linjiang ini, dia bertanya kepada Master Pavilion untuk waktu yang lama, tetapi binatang laut lain yang diperlukan sudah dimakan, dan binatang sisik emas ini satu-satunya yang tersisa. Ketika pergi ke lautan tak berujung, di satu sisi, dia ingin membebaskan diri dari kebosanan, dan di sisi lain, dia ingin melihat apakah dia memiliki keberuntungan untuk menemukan binatang sisik emas ini. Namun, hanya beberapa hari setelah pergi ke laut, dia bertemu dengan Erikin dan ditakuti oleh napas naga, jadi dia langsung berlari kembali. Akibatnya, Master Pavilion Wang masih tidak mendapatkan apa-apa. Jadi Ramaji datang ke sini dengan depresi dan meminta berita kepada teman-temannya. Tapi Ramaji tidak pernah menyangka bahwa dia akan melihat binatang sisik emas ini di tangan Erikin pada akhirnya. Meski benda ini telah dihancurkan Erikin, namun jasadnya terpelihara dengan baik, memakan sumber energi, bukan kemelekatan jiwa, jadi tak peduli hidup atau mati. Kamu tidak usah membelinya. Restoran Xianyan ini seharusnya bisa mengolah hidangan, biarkan mereka membuat ini, sama seperti kamu dan aku berkenalan, aku saja yang menraktirmu. Erikin tersenyum tipis. Ramaji ini memiliki temperamen yang baik. Dia ditindas seperti ini dan tidak marah. Sebaliknya, dia menyalahkan dirinya sendiri, merasa bahwa dia berhutang terlalu banyak pada dirinya sendiri. Dapat dilihat bahwa pria ini memiliki latar belakang keluarga yang baik dan berpendidikan tinggi. Itu hanya iblis monster yang dia tangkap di lautan tak berujung sesuka hati, dan tidak membutuhkan banyak usaha. Terlebih lagi, 5 simbol peri kura-kura ular yang diberikan pria gendut itu cukup digantikan dengan binatang sisik emas. Kalau begitu betapa malunya aku, teman seiman. Bagaimanapun juga harus memberikan sedikit koin emas, 50.000 koin roh emas, apakah bisa? Ramaji sangat bersemangat. Awalnya, dia mendengar bahwa Erikin menolak untuk dijual. Dia masih sedikit kecewa, tetapi tidak disangka keadaan berbalik. Erikin berencana untuk memberikannya kepada dirinya sendiri secara langsung. Menurut pendapatnya, giok abadi kura-kura ularnya adalah kompensasi untuk mengganggu keadaan tanpa diri Erikin, dan sekarang Erikin juga memberinya binatang sisik emas. Di hatinya, Ramaji hanya bisa berterima kasih padanya. Lagi pula, aku telah memanggilmu gendut sebelumnya, dan ini adalah kompensasi.
Tapi izinkan aku mengingatkanmu bahwa barang ini sepertinya tidak terlalu enak. Kamu bisa tahu setelah memakannya. Erikkin tersenyum. Binatang sisik emas ini, Sugahan telah melihatnya sebelumnya, tapi dia hanya meliriknya dan membuangnya dengan jijik. Kalau tidak mungkin bagi Ramaji untuk melihat benda ini. Aku tidak peduli, aku sudah makan apapun yang rasanya tidak enak. Ramaji tertawa, dan segera memanggil penjaga toko untuk datang. Dia bisa melihat bahwa dia membuka restoran Xianyan dengan sangat canggung, tetapi setelah beberapa pesanan, pelayan tersenyum dan mengangkat binatang sisik emas, kemudian berlari ke dapur belakang. Hanya saja Erikkin memperhatikan bahwa orang ini blak-blakan, tetapi sengaja menekankan kepada restoran untuk membuat rasanya sedikit lebih berat. Jelas dia masih peduli dengan rasanya. Namun, mengetahui bahwa makanan ini tidak enak, Ramaji memesan semeja penuh hidangan iblis monster lainnya, secara khusus memilih pilihan yang mahal. Teman seiman Cheng, aku rasa kamu sedikit lebih tua dariku. Apa aku boleh memanggilmu Kak Cheng? Ramaji bangkit dan menuangkan segelas anggur roh untuk Erikkin, bertanya dengan ramah. Tentu, kamu panggil aku Kak Erik saja. Melihat Ramaji adalah orang yang baik, Erikkin langsung mengatakan nama aslinya. Ramaji bahkan lebih tersentuh. Itu normal bagi orang untuk menggunakan nama samaran di luar. Kesediaan Erikkin untuk mengatakan yang sebenarnya tentang nama aslinya jelas merupakan tanda kedekatan. Benar saja, ayahnya benar, bersikap baik kepada orang lain, bersikap adil dalam menghadapi berbagai hal, dan mengetahui apa yang salah serta tahu cara memperbaikinya. Untungnya, dia patuh, betapa bagusnya sekarang. Dia tidak hanya menyelesaikan keluhannya dengan Erikkin, tetapi juga mendapatkan binatang sisik emas karena ini, menyelesaikan bagian penting dari melahap binatang laut. Jika bukan karena dengan tulus mengakui kesalahan dan membuat kompensasi yang sesuai, tidak akan ada situasi seperti itu. Memikirkannya sekarang, itu adalah kebahagiaan ganda. Melihat Ramaji sangat gembira. 10 meter dari meja di sebelah jendela, di belakang meja lainnya, dua lelaki tua yang duduk di sana terdiam. Bocah bodoh ini, apa yang harus dibahagiakan? Kamu sudah rugi banyak, hasilnya hanya seekor binatang sisik emas sudah membuatmu memanggilnya kakak. Tetuasi, bagaimana kalau aku diam-diam berkata kepada tuan muda? Salah satu lelaki tua itu tidak tahan lagi. Faktanya, tuan muda sama sekali tidak mengganggu keadaan tanpa diri bocah itu. Dia baru saja kehilangan 5 giok hitam abadi yang berharga. Ini kerugian besar. Jangan impulsif. Orang tua yang dikenal sebagai Tetuasi menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah pertama kalinya tuan muda kedua pergi keluar. Dia memiliki sedikit pengalaman dalam berjalan di seluruh dunia. Dia pasti akan bertemu semua jenis orang dan hal. Tuan juga memberitahu kami berdua secara pribadi, selama tuan muda tidak menghadapi bahaya nyawa, tidak perlu turun tangan. Tapi itu sangat menjengkelkan. Anak ini jelas pembohong. Dia menipu tuan muda dengan keuntungan besar dengan kerugian yang tidak ada, dan memanggilnya tuan muda gendut. Aku baru saja melihat tuan muda sangat marah, benar-benar ingin menamparkan pencuri kecil ini sampai mati. Kata Tetua Yu dengan marah. Pemikiranku berbeda darimu. Tetuasi membelai janggutnya dan tersenyum, kultivator ada di luar, bukan di rumah kaca, di mana tidak ada kemarahan. Tuan muda dapat menahannya, itu adalah tanda kedewasaan itu sendiri. Lagi pula, anak ini tidak seburuk yang kamu pikirkan. Lihatlah binatang sisik emas ini, tuan muda menawarkan 50.000 koin roh emas. Jika anak ini punya niat, dia harus menawar lebih dari 100.000, dan tuan muda tetap akan membelinya, tapi dia tidak mengambil sepeser pun. Jika benar-benar pembohong, pernahkah kamu melihat hati nurani yang bersalah dan berhenti tiba-tiba? Ini
Tetua Yu terdiam beberapa saat. Apalagi kultivasi dan kekuatan anak ini tidak sederhana. Pada saat itu, napas naga ditambahkan ke tubuh, dan keadaan tanpa diri tidak disebutkan. Tingkat temperamen tubuhnya dan tingkat pemahaman sumber energi sama sekali tidak dapat dicapai oleh kultivator biasa. Tetua Si terus menganalisis. Bersambung.